تأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا الفتور والنور وسوء الصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح على هذه النيات وعلى كل نية صالحة جامعة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كرام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Amin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillahi adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Allahumma alhimna ilman nufaqihu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah pada malam hari ini berkumpul guna melanjutkan pembacaan kita dalam ilmu fikih ala madhhab Syafi'i yang beberapa waktu lalu kita membahas mengenai terakhir hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian juga bagian-bagian orang yang tidak berpuasa yang lazim terkena pada orang tersebut. Ada yang terkena qadha dan fidyah, ada yang terkena qadha saja, ada yang terkena fidyah saja, dan juga ada yang tidak qadha dan tidak fidyah. Kita ulangi lagi. Bagian-bagian itu tadi ada 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qadha'u wal fidyah. Yang lazim, yang mesti, yang wajib dia mengqadha dan juga terkena fidyah, yaitu membayar setiap harinya 1 mud dari makanan pokok atau beras. Ada 4 macam. Ada 2 macam. Yang pertama, al-iftaru li khaufin ala ghairih. Dia tidak berpuasa karena takut atas orang lain, bukan atas dirinya. Seperti siapa? Seperti perempuan yang hamil tidak berpuasa alasannya takut terhadap dirinya, bukan janin yang dia kandung. Atau perempuan yang menyusui yang tidak berpuasa karena takut atas dirinya, bukan anak yang menyusui. Maka ketika orang hamil dan yang menyusui, kalau dia niatkan seperti itu tadi, maka dia lazim wajib membayar qadha dan juga fidyah. Tetapi kalau perempuan yang hamil atau ibu yang menyusui, dia tidak berpuasa karena takut atas dirinya dan juga baginya, ya, maka tidak terkena fidyah, cuma terkena qadha saja. Nah, jadi kalau perempuan yang tidak puasa, dia wajib qadha karena berdasarkan hadis riwayat dari Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang tentang qadha salat, beliau menjawab, kunna nu'maru bi qadha'is shaumi la bi qadha'is shalah. Kami, kata Sayyidah Aisyah atau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan atau disuruh oleh Rasulullah untuk mengqadha puasa
tidak mengqadha sholat. Ya hikmahnya kata ulama, karena yang namanya sholat itu tiap hari pasti dilakukan. Sedangkan puasa Ramadan hanya 1 tahun sekali, yaitu pada bulan Ramadan. Makanya perempuan yang haid atau tidak berpuasa, ya, perempuan yang haid atau ada halangan, dia tidak wajib membayar qadha sholat, tapi wajib membayar qadha puasa. Lalu masalah yang tadi, apabila dia tidak puasa karena menyusui ataupun karena hamil, jika dia takut atas selain dirinya, ya tidak puasanya itu alasannya apa? Takut nanti janinnya kurang asupan gizi misalnya. Nanti ketika dia menyusui, takut anak yang menyusu kalau dia puasa susunya akan terasa hambar atau kurang juga gizinya, lalu dia tidak puasa, maka dia hanya wajib membayar qadha, tidak membayar fidyah. Atau niatnya bebarengan, dia takut atas dirinya nanti lemes, terlalu capek, juga takut dengan anak yang dikandung atau anak yang disusui, maka dia hanya membayar qadha, tidak membayar fidyah. Tapi kalau dia takut cuma atas dirinya sendiri, maka dia wajib membayar qadha dan fidyah. Ya, dua-duanya dia wajib bayar qadha dan fidyah. Kemudian yang kedua, yang terkena qadha dan fidyah, al-iftaru ma'a ta'khiril qadha'i ma'a imkanihi hatta ata ramadhanun akharu bighairi uzrin. Orang yang terkena qadha dan fidyah adalah orang yang tidak berpuasa, lalu dia menunda membayar qadha puasanya sampai datang Ramadan yang berikutnya. Nah, maka ketika dia tidak berpuasa berapa hari, misalnya 3 hari, dia menunda-nunda tanpa uzur yang dibenarkan syariat, cuma menunda-nunda sampai datang Ramadan lagi, belum sempat dia bayar 3 hari itu, berarti dia wajib membayar qadha 3 hari dan membayar fidyah tiap hari 1 mud, berarti 3 mud. Dan fidyahnya akan bertambah dengan bertambahnya tahun. Bertambah dengan tambah tahun. Misal 2010 3 hari tidak puasa, datang Ramadan 2011 berarti bayar 3 mud dan qadha 3 hari. Datang Ramadan 2012 belum dia bayar 3 hari yang kemarin, berarti dia puasa 3 hari, fidyahnya berapa? 6 mud. Puasanya tetap 3 hari, tapi fidyahnya bertambah 6 mud. Nah, begitulah, tiap tahun bertambah. Kemudian yang kedua, ma yalzamu fihil qadha'u dunal fidyah. Yang lazim, yang wajib membayar qadha, tidak membayar fidyah. Contohnya siapa? Kal mughma alaihi, seperti orang yang pingsan. Tadi kan lewat dari kita, pingsan salah satu hal yang membatalkan puasa dengan syarat amma jami'un nahar, yaitu pingsannya misalnya dari pagi sampai sore, malamnya baru dia sadar misalnya. Itu berarti puasanya pada hari itu tidak dihitung puasa, dia wajib membayar qadha, tidak membayar fidyah. Wa nasin niyati, dan juga contohnya siapa? Orang yang lupa niat, malam dia lupa niat, ingatnya jam 7 pagi misalnya, di puasa wajib, maka puasanya mesti diteruskan, dia wajib imsak, dia tidak melakukan hal yang membatalkan puasa sampai maghrib, tapi nanti setelah Syawal setelah Ramadan dia wajib mengqadha puasanya, tidak wajib membayar fidyah. Wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'in. Gambaran yang ketiga, orang yang wajib membayar qadha tidak membayar fidyah adalah orang yang sengaja membatalkan puasa selain jima. Nah, kan jima nantinya luhukul ithim, sudah lewat dari kita. Orangnya berdosa, kemudian dia wajib imsak setelahnya, lalu juga dia harus terkena takzir, kemudian terkena dosa dan kafaroh uzma namanya. Nah, berarti kalau orang yang tidak berpuasa sengaja selain jima,
dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Dia wajib qadhanya yang tidak puasa dengan tanpa uzur tidak puasanya. Banyak kan saudara kita muslim yang tanpa uzur tidak berpuasa. Kita doakan agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma badan keker tapi tidak puasa lah. Ngomong cak melawannya tidak puasa, panggil apa mano? Panggil mencitu aja dah. Bukan ngejal itu namanya hakim bencong mukhannath. Yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyatu dunal qadha. Ada lagi bagian yang wajib membayar fidyah tapi tidak wajib qadha. Contohnya siapa? Kasyaikhin kabirin, orang yang sudah tua yang tidak sanggup puasa. Maka dia wajib bayar fidyah, tidak qadha. Wal marid alladzi la yurja bur'uh, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Udah sakit lah sagon yang tidak baca puasa, ya sudah. Tidak usah puasa, dibayar fidyah tiap hari 1 mud, berarti sebulan berapa? 30 mud. Ya lebihnya 30 kilo lah, lebih. Kemudian yang keempat, ma la yalzamu fihi al-qadha wal fidyah, yang tidak membayar qadha dan juga tidak membayar fidyah. Contohnya bagaimana? Kafitril majnun ghairil muta'addi bi jununi, seperti tidak puasanya orang yang gila. Bukan gilo-gilo. Orang yang gila lalu dia tidak puasa, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kenapa demikian? Karena syariat kita ini tidak diwajibkan bagi 2 orang dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rufi'atil galam min itsnain. Minas sabi wa minal majnun. Allah tidak bebankan hukum syariat ini terhadap 2 orang. Pertama pada anak kecil yang belum baligh. Yang kedua terhadap orang gila. Tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Walaupun orang gila tadi misalnya dia tajir, dia banyak duit, tidak wajib haji. Kenapa? Karena dia gila. Tidak mungkin dia tawaf kaget muter searah berlawanan arah jarum jam. Kalau dia gila nak jarum jam itu lah ada. Betul buah nih kamu. Namanya orang gila. Nah, itu tidak tidak dibebankan syariat. Dalam riwayat lain dikatakan juga termasuk yang tidak terkena syariat orang yang lupa. Orang lupa. Kalau lupa. Kalau dia pikun lupa. Termasuk pikun misalnya, ya sudah tidak terkena syariat sama dia. Kemudian hal-hal yang tidak membatalkan puasa dengan masuknya satu benda ke anggota tubuh yang terbuka di zahir, misalnya masuk ke hidung, mulut, kuping, ataupun kemaluan depan dan kemaluan belakang, terkadang tidak membatalkan. Bagaimana gambarannya? Yang pertama, ma wasala ilaihi binisyanin, yang masuk ke rongga yang terbuka dari tubuh kita ini tadi kalau dalam keadaan lupa makan. Lupa makan ya, masuk kan? Nah itu tidak batal. Kenapa? Karena itu tadi lupa tidak dihitung syariat kalau benar-benar lupa. Nah dalam posisi ketika kita puasa melihat orang yang sedang makan, kita ingatkan atau tidak nyingok uangnya. Kalau orangnya soleh, habiskan dulu makanannya. Setelah dia makan, setelah dia minum, latep lah, alhamdulillah pula, alhamdulillah. Alladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Komplit doanya. Sudah itu kita ingatkan. Inti tadi puasa enggak? Oh ya Allah, anda tadi puasa. Apa? Enggak. Tapi kalau orang ini tidak soleh, lagi setengah dia makan tuh lah ingat ke? Puasa beda. Karena orangnya tidak soleh. Nah. Yang kedua, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al-jahilu mimman yu'dharu bi jahli. Yang masuk ke anggota ke dalam tubuh kita dari ruang yang terbuka di tubuh zahir kita, kalau dia tidak tahu hukumnya membatalkan puasa. Tidak tahunya itu kan jahil ma'dzur tentunya. Orang yang diuzurkan baru masuk Islam, atau orang yang hidupnya jauh dari ulama, dia tidak tahu, dia mandi, kemudian setelah mandi masuk ke hidung misalnya banyunya atau masuk ke kupingnya, maka tidak membatalkan puasa kalau tidak tahu. Tapi kalau dia hidup di kota tetap batal.
Yang ketiga, ma wasala ilaihi ma'al ikrahi ma'a tawaffuri syurutil ikrahi al-mutaqaddimah fi 'adhar shalah yuzadu syartun wa huwa alla yatanawaluhu li syahwati nafsihi bal li da'il ikrah. Yang ketiga adalah masuk ke ruang ke tempat yang terbuka di tubuhnya itu sesuatu berbarengan dengan dia diancam. Artinya apa? Orangnya benar-benar mengancam lebih kuat dari dia, memegang senjata yang benar-benar mengancam. Lalu kita tahu ini orang biasanya memang menjalankan ancamannya, itu kan syaratnya. Ditambahi satu lagi dalam bab puasa, bahwa dia tidak boleh membatalkan puasa karena syahwatnya. Artinya apa? Ketika dia diancam oleh orang yang biasa membunuh, misalnya dengan pisau, kalau ente tidak makan siang ini, anak bunuh. Nah ini kita jangan terima kasih, alhamdulillah kebetulan anak lapar nih. Kebetulan ente ngancem pula, nah sudah anak makan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi memang karena kita makannya atau tidak puasanya karena memang di bawah ancaman, takut dengan ancaman tersebut. Nah itu tidak jadi masalah. Keempat, ma wasala ilaihi bi jarayani riqin khalisin tahirin bima baina asnani. Masuk ke dalam rongga yang terbuka ini kalau bentuknya adalah ludah, dengan catatan ludah yang khalis, murni ludah, tidak bercampur. Mungkin bercampur debu, kadang-kadang kan kita keluar siang mangap misalnya, masuk debu kemudian kita telan ludahnya, batal puasa. Atau bercampur dengan satu yang najis, giginya berdarah, kan ludahnya ada najis, berarti mutanajis hukum ludahnya. Nah ketika dia telan maka batal puasanya. Kan sudah lewat dari kita, kalau mulut kita mutanajis, bagaimana cara ngilangkannya? Kita berkumur-kumur dengan mubalaghah sampai makhraj ha atau kha, kemudian dibuang. Pada saat kita membersihkan mulut dari najis, kalau ada air yang masuk ke kerongkongan kita tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena membersihkan mulut pada saat terkena najis itu disyariatkan. Jadi sesuatu yang disyariatkan apabila kita lakukan, maka ketika masuk ke rongga yang terbuka di tubuh kita tidak membatalkan puasa, seperti mandi janabah, seperti mandi Jumat. Ini kan ada syariatnya, ada hukum syariat. Nah begitu juga dengan menghilangkan ludah yang ada di mulut yang terkena najis tadi, berarti mutanajis. Nah syariatnya apa? Dihilangkan dengan berkumur-kumur dengan mubalaghah. Kalau ada yang nepak misal lalu tetelan, nah, sudah tidak batal puasanya dah. Nah, jangan dia minta sekali lagi kalau terkejut lagi dah. Nah, itu. Yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana ghubaru tariq. Nah, kalau masuk ke mulut kita atau ke hidung kita debu jalanan, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di dalam kaidah fikih, sesuatu yang tidak bisa kita hindari itu akan istilahnya ringan hukumnya. Contohnya begini, ketika hujan lebat, kita ada di jalan, kita berjalan kaki, lalu kita melihat kan ada baki tikus di jalan, ini kan banyak kotoran najis. Ketika percikan dari airnya terkena baju kita, najis. Hukum sebenarnya najis, tapi ma'fu, dimaafkan, boleh dipakai sholat, tidak perlu dicuci lagi, langsung sholat tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ya syuqul ihtirazu anhu, istilahnya dalam fikihnya, susah untuk dihindari, mau tidak mau pasti kena. Kecuali kalau kita bawa mobil, kayak cerita ada, misalnya kita di jalan lalu hujan terus, kan ada bekas najis pasti. Nah itu terkena kita, maka najisnya makbu, selagi bukan najis mughalladzah. Kalau kita tahu bekas babi misalnya atau bangkai babi terkena, tetap mughalladzah, mayufak, tidak dimaafkan. Kalau najisnya cuma najis mutawassithah, najis pertengahan, tidak berat tidak juga ringan, maka ma'fu, hukumnya dimaafkan. Boleh pakaian tadi kita bawa sholat, tidak jadi masalah. Nah itu namanya syuqul ihtiraz. Begitu juga debu tadi, debu mau tidak mau kita pasti kena debu.
Yang keenam, ma wasala ilaihi wa kana ghurbalata daqiqin wa nahwaha. Misalnya apa ini bagi orang yang muat pepek atau muat godo biasanya. Kan apa namanya bukan nyicipi, artinya dia pakai gendum ya. Kadang-kadang kan gendum kalau ditaruh ada ininya, debunya. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kalau pempek sudah digoreng dia cicip, batal puasa. Nah, kalau cuma debu dari sagu atau gandumnya atau terigunya tidak batal puasa. Yang ketujuh, ma wasala ilaihi wa kana dzubaban ta'iran wa nahwa. Yang masuk ke rongga kita misalnya lalat yang terbang atau nyamuk siang hari termasuk, bukan kita sengaja mangap-mangap, batal tetap tanpa ikhtiar, tanpa apa usaha dari kita, bukan disengaja. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian masailun mansuratun fis shaumi, beberapa masalah yang terjadi dalam puasa. Pertama, idza balagha as-sabiyyu aw aqamal musafiru aw syufiyal maridu wa hum shaimuna haruma alaihimul fitru wa wajaba alaihimul imsak. Apabila bayi atau anak kecil kemudian balik, anak kecil misalnya umur 10 tahun, dia puasa. Ketika dia menjalankan puasa jam 10 dia tidur misalnya, kemudian mimpi basah. Bukan mimpi kencing, maksudnya mimpi basah. Yalah. Kencing basah juga kan, tapi ini basah lain. Nah, dia dalam keadaan puasa tidak boleh dia membatalkan puasa, teruskan puasanya. Karena dia sudah balik. Ya. Aw aqamal musafiru, atau orang yang musafir mukim. Dia musafir. Tiba-tiba dia masuk misalnya dari Prabu Muli masuk masih jam 1 masuk ke Palembang. Yang tadinya ketika dia di Prabu Muli boleh dia membatalkan puasa karena musafir. Kalau dia keluar dari Prabu Muli sebelum subuh, nah, dia keluar misalnya dari Prabu Muli jam 4 pagi misalnya, nyampe ke Palembang jam 1, naik apa lah? Naik becak misalnya dah, dicontohkan biar masuk akal dikit. Kalau naik mobil kan cuma 2 jam setengah. Misalnya naik becak dari Prabu Muli, misal. Bukan naik, dia yang jalan ke becak, dah katik numpang, dia nak ke Palembang. Mana? Iya, dia ngoyang ke dewek, tahu lah becak pakai mesin, oke. Atau yang tidak pakai mesin. Sebelum subuh dia keluar, sampai ke Palembang jam 1, pas di Palembang lagi capek-capek luar biasa. Hai, batal ke tidak? Nah, boleh tidak dia membatalkan? Tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah mukim. Ada. Dia aslinya Palembang, bukan asli Prabu Muli. Berarti dia sudah mukim, tidak boleh membatalkan puasa. Au syufiyal marid, atau orang yang sakit sembuh. Malam dia sakit, coba puasa dulu. Oke, kalau siapa tahu ini, siapa tahu sehat, tidak teruskan. Ternyata misalnya jam 10 pagi sehat dia, sudah teruskan puasanya. Tidak boleh dia batalkan. Yang kedua, idza tahuratil haid wan nufasa aw afaqal majnun aw aslamal kafiru fi nahari ramadan ustuhibba lahumul imsak wa la qada'a 'alal majnuni wal kafir. Apabila perempuan suci dari haid atau nifas di siang Ramadan, maka sunnah bagi mereka untuk imsak. Waktu dia haid tidak jadi masalah. Waktu lagi haid dia tidak imsak, dia makan. Ya memang dia tidak wajib puasa. Tapi ketika dia suci, maka disunnahkan dia imsak. Sayang kalau dia ngomong misalnya sunnah juga tidak apa-apa, itu sayang. Kita ambil sunnahnya karena sunnah di bulan Ramadan pahalanya bagaikan fardu. Nanti dia dapat pahala yang besar gitu. Kemudian orang gila yang sadar di siang Ramadan disunnahkan imsak. Misal kejut-kejut, siapa tahu bukan bulan Ramadan baik datanya misalnya orang gila tadi. Nah, maka dia sunnah imsak. Atau orang kafir masuk Islam, sunnah imsak. Ada, tidak wajib qada bagi orang gila atau orang kafir tadi. Memang sebelumnya dia belum wajib, tidak wajib qada, cuma sunnah saja dia imsak. Yang ketiga, al-murtaddu yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyam athna'a riddatihi walau junna fi athna'iha. Orang murtad wajib membayar qada yang dia tinggalkan. Murtad 2 tahun misalnya, berarti dia wajib qada selama 2 bulan. Walaupun pada masa dia murtad dia sempat gila misalnya di bulan Ramadan. Gila seminggu misalnya, kemudian baik.
Kan orang gila tadi tidak wajib qadha, tapi karena dia murtad wajib qadha. Karena bagi orang murtad hukumnya diberatkan. Andai mereka merasa berat, kalau itu aku nak balik kafir lagi jualah dia tahu. Ini dia tak dulu kau balik kafir lagi. Pedang itu musuh. Karena orang yang misalnya dia muslim, murtad, masuk Islam lagi, murtad lagi, itu sudah tidak apa-apa dibunuh. Tapi kalau di Indonesia siap-siap dengan hukum Indonesia. Nah, itu baik. Indonesia, di luar lanjak doang. Kemudian selanjutnya idza mata syakhsu wa alaihi qada'u shaumi min Ramadan aw kafarah wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu an yasuma anhu waliyuhu aw yukhrija an kulli yaumin muddah. Apabila seseorang meninggal dalam keadaan dia mempunyai qada' puasa Ramadan, maka ya dia sebelum meninggal dia sempat sebenarnya kalau mau bayar qada Ramadan, tapi dia tidak bayar, nunda, mati ngejut. Misalnya lagi berjalan tunggu nyamuk, meninggal misalnya dah. Misal meninggal, dia sehat tadinya, meninggalnya ngejut. Dia punya hutang qada Ramadan. Nah, boleh bagi walinya. Arti wali di sini tidak mesti orang tuanya, tidak mesti keluarganya, siapa yang dekat sama dia. Qarib artinya keluarga terdekatnya. Siapa baik? Nak mamangnya, nak misalnya, nak ponakannya, nak anaknya, bininya, terserah. Nah, mengqadha Ramadan yang ditinggalkan oleh yang terutang oleh si mayit tadi. Misal diutang seminggu, boleh si walinya kerabat dekatnya untuk membayar qadha Ramadannya selama seminggu. Au yukhrija an kulli yaumin muddah, atau mengeluarkan mud setiap satu hari satu mud. Tergantung mau puasa atau mengeluarkan mud, terserah dia pilih. Puasa seminggu, dia utangnya seminggu, misalnya berat ayo keluarkan 7 kilo beras berarti selama seminggu. Selanjutnya yajuzu fi shaumin nafli ayyuftira walau biduni udhrin. Diperbolehkan bagi puasa sunat untuk membatalkan puasa walaupun dengan tanpa uzur. Kalau puasa sunat, kalau puasa fardu tidak boleh. Kalau puasa sunat, misal lagi puasa Senin Kemis, betulan lagi Senin, diundang oleh kawan, makanan lemak, juga batal, tidak jadi masalah. Toh puasanya cuma sunnah. Tapi kalau fardu tidak boleh dibatalkan. Baik, puasa fardu artinya puasa Ramadan atau puasa qadha atau puasa nadar atau puasa yang disuruh imam atau kafaroh. Ini kan puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan. Yang selanjutnya yahrumul wisalu wa huwa ayyasuma yaumaini mutataliyaini biduni ayyata'ata bainahuma mufattiran. Diharamkan untuk kita umat Nabi Muhammad puasa 2 hari berturut-turut. Puasa nyambung, tidak katik buko lagi. Puasa, itu haram hukumnya. Ini banyak diambil orang-orang yang biasa dalam ambil ilmu-ilmu. Puasa 3 hari 3 malam. Haram tak hukum? Haram. Walaupun ilmu yang diambilnya ujinya ilmu putih, bukan ilmu putih. Kalau sudah ada puasa 3 hari 3 malam, ilmunya abu-abu, bukan putih. Abu-abu itu atau putih dan hitam, abu-abu dia Pak. 2 hari lagi haram, apalagi 3 hari tidak makan, tidak minum. Lah puasa putih lagi kita pegel. Biasanya kan orang ambil ilmu hikmah itu puasa putih, tidak boleh makanan yang ada roh. Kita diundang wong nasi minyak kambing pula. Nak puasa putih gantilah lanjak dulu si minyak urusan ilmu tuh. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, ilmu itu datang dewe. Kalau kita jadi wong bertakwa, tidak usah nak ngembek ilmu putih, tidak usah nak ngembek datang dewe. Inti nak ilmu apa? Dengan sendirinya ente pacak kebal nyegak wong diam. Jangan ke wong singo nak nekem ente segak lagi diam. Apalagi wong. Kalau kita bertakwa. Makanya kalau nak mencari ilmu hebat, sering ana ngomong kan, yang sunnah ente jadikan wajib untuk ente, yang makruh ente jadikan haram, yang mubah ente jadikan ibadah. Istiqomah. Coba ke enggak percaya. Nenggarinya lemah. Baca lah kita yang sunnah bagi kita wajib.
Kemudian yang makruh jadi haram, yang mubah jadi ibadah. Nah, bukan tak? Gigo. Itu bagus 10 menit 20 menit masam. Jadi puasa nyambung 2 hari berturut-turut itu hukumnya haram. Yang selanjutnya yajibu qada'u shaumil fardhi 'alal fawri in aftara bi ghairi qadrin. Wajib qada' puasa segera kalau dia tidak puasa tanpa uzur. Orang tidak puasa sengaja, itu wajib cepat qada'. Habis puasa, habis Syawal habis Ramadan cepat-cepat. Kalau baca tanggal 2 Syawal dia sudah qada', sudah mayat. Kalau tidak berdosa terus dinunda, berdosa terus dinunda. Karena hukumnya wajib segera. Wajibu ala tarahi in aftara bi udhrin. Kalau tidak puasanya karena udzur seperti musafir, nah itu tidak wajib cepat. Kapan be jadi? Yang penting wajib qadanya. Kapan be jadi? Nak apa-apa Sya'ban, misal bulan Rejab baru dia nak qada, tidak apa-apa. Toh tidak puasanya kemarin karena udzur yang dibenarkan syariat. Seperti sakit, seperti dia musafir, seperti orang yang lupa niat malam di bulan Ramadan lupa, nah itu kaget jadi bayar. Tapi kalau tidak puasa karena sengaja, bukan uzur yang dibenarkan syariat, wajib segera membayar qadanya. Kalau tidak tiap hari berdosa. Nah, itulah beberapa masalah di dalam bab puasa. Nanti selanjutnya kita akan masuk bab iktikaf, karena bulan Ramadan ini berkaitan erat dengan iktikaf di masjid. Tentunya namanya iktikaf di masjid. Cuma masalahnya sekarang banyak niatnya salah orang iktikaf di masjid. Mestinya nawaitul iktikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala, diganti nawaitun nauma fi hadzal masjid. Niatku tidur di masjid ini. Tak percaya jingok lah Masjid Agung itu siang lagi. Oh, dengan telentangnya dah. Orang iktikaf kan tidur. Daripada aku bangun malah tidur, bulan puasa boleh pahala. Tidak juga banyak tidur. Ada. Di masjid itu tempat ibadat, bukan tempat tidur. Kalau kita mau tidur, apa salahnya kita ke rumah, masuk kamar, kunci kamar, lebih aman tidur daripada tidur di masjid. Jadi di masjid adalah tempat ibadat, bukan tempat tidur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Fadhal, barang siapa yang bertanya silahkan bertanya.